caught in the crossfire. Konfirmasi nanti dapat ditanggapi dengan baik. Selamat. Ya, Pak. Kamu ini meneliti tentang apa? Tentang motivasi orang tua terhadap peningkatan minat belajar, Pak. Di subjek penelitiannya siapa? Orang tua dan anak. Tapi ketika saya lihat di fokus penelitian kamu dalam tulisan tadi adalah siswa kelas 6. Kelas 4. Kelas 4 ya? Kelas 4 apa kelas 6? Kelas 4, Pak. Kenapa tidak seperti yang kamu ungkapkan sekarang? Bahwa yang kamu teliti itu adalah bagaimana orang tua memotivasi anaknya supaya mau belajar. Sehingga dapat meningkatkan skill belajar. Gitu tidak? Maksud kamu gitu kan? Kalau di sini beda, Pak. Motivasi orang tua terhadap peningkatan minat belajar, Pak. Iya. Ya. Yang memotivasi itu sekarang kan antara orang tua dan anak. Orang tua, bagaimana caranya? Bagaimana kiat yang ia lakukan sehingga anak bisa bergerak untuk lebih belajar lebih baik. Oke, sebelumnya apa yang melatar belakangi sehingga muncul judul ini? Sebab dalam latar belakang yang kamu paparkan itu belum tergambar. Silakan, Kelamet. Kalau dalam mengambil judul ini, itu pada saat saya observasi, Pak, itu banyak ditemukan siswa yang kurang bersemangat dalam belajar, seperti siswa yang tidak memperhatikan guru saat guru sedang menjelaskan. Kedua, ada juga siswa yang asik sendiri dengan temannya. Yang ketiga, banyak siswa yang diam saat ditanya oleh gurunya. Jadi, setelah saya observasi atau teliti lebih lanjut, ternyata saya menemukan suatu masalah, yaitu kurangnya motivasi yang diberikan oleh orang tua siswa. Jadi saya mengambil judul motivasi orang tua terhadap peningkatan minat belajar, Pak. Itu di mana kamu tulis itu? Ada kamu tulis? Hasil observasinya, hasil wawancaranya di mana? Ada, Pak. Di mana? Di latar itu ada? Di latar belakang. Seharusnya. Belum di. Seharusnya itu ditulis grand tour awal. Kamu tulis berdasarkan hasil observasi awal, penulis menemukan anak yang kurang Bersemangat dalam motivasi belajar. untuk belajar adalah kamu mencari solusinya bagaimana orang tua bisa memotivasi, menggerakkan anaknya untuk lebih meningkat minat belajarnya. Itu sudah sebenarnya yang kamu cari itu. Oke, menurut kamu konsep motivasi itu seperti apa? Konsep motivasi itu, Slamet. Konsep motivasi. Konsep motivasi itu seperti menciptakan atau apa? Konsep motivasi itu menciptakan kondisi atau proses belajar yang menyenangkan bagi siswa. Oleh sebab itu diperlukan motivasi sehingga aktivitas belajar lebih lancar dan dapat bukan baca, Slamet. Bukan baca. Motivasi itu kalau bahasa kita itu apa? Kamu bisa memotivasi saya supaya saya bisa menguji kamu lebih semangat. Itu kan motivasi namanya. Apa motivasi itu? Memberi masukan, Pak. Iya. Memberi semangat untuk memberi masukan. Nah, itu artinya adalah bagaimana orang tua bisa menggerakkan ke arah perubahan yang lebih baik. Itu secara bahasa, Sep, ya. Ya, Pak. Ini berapa orang tua yang kamu teliti? Itu kemarin ada jumlah siswanya ada berapa kemarin? Jumlah siswa. Bukan siswanya, orang tuanya. Orang tuanya ada 10, Pak. Siswanya? Siswanya ada 23. Bagaimana caranya kamu? Orang tuanya 23, siswanya 23, orang tuanya 10. Ya, Pak. Mana cara kamu meneliti gitu?
Saya saat kemarin meneliti itu saya wawancarai sebagian orang tua, jadi saya mewawancarai 10 orang tua, jadi saya mengambil kesimpulan Wah, makanya Sep, ada IVD-nya ada. Instrumen pengumpulan datanya ada. Ada. Apa saja yang kamu wawancarai pada orang tua? Dan pertanyaannya apa? Pertanyaannya bagaimana macam-macam motivasi. Terus yang kedua, Apa? Bagaimana macam-macam motivasi yang diberikan oleh orang tua. Terus yang kedua, bagaimana minat belajar, bagaimana pemberian minat belajar yang terkait dalam pemberian motivasi oleh orang tua. Yang ketiga, oke, Tep, saya potong aja. Pertanyaan kamu tuh tidak bisa dipahami orang tua. Jadi belum operasional pertanyaannya. Intinya kan bagaimana Bapak memotivasi anak Bapak sehingga anak Bapak ini bisa belajar lebih baik. Itu sebenarnya intinya seperti itu. Terus jawabannya apa? Di antara kesimpulannya apa? Kesimpulannya bentuk-bentuk motivasi orang tua terhadap kegiatan belajar anak, mendampingi anak saat belajar, memenuhi semua peralatan maupun seragam sekolah, mengantarkan anak sekolah, memberikan hadiah jika anak mendapatkan nilai atau prestasi yang bagus, mengajak anak berlibur dan lain sebagainya. Prestasi anak terkait dalam pemberian motivasi orang tua terhadap kegiatan belajar menunjukkan prestasi anak semakin meningkat dan lebih baik dari sebelumnya. Terus kendala yang diberikan kendala saat memotivasi kendala yang diberi. Oke, Sep. Oke, Slamet. Cukup, Slamet. Maksud saya hasil wawancara kamu dengan orang tua, bagaimana kiat Bapak untuk memacu motivasi anak hingga dia bisa belajar lebih baik. Salah satunya tadi kamu bilang ada hadiah. Hadiahnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk itu Pak, support Pak. Support seperti apa? Ucapan. Nah. Oke, Sep. Slamet? Motivasi itu ada intrinsik, ada ekstrinsik. Pernah dengar tuh? Ya, Pak. Apa yang intrinsik itu apa? Intrinsik. Motivasi yang diberikan dari luar. Kalau intrinsik, motivasi yang diberikan oleh orang motivasi. Terbalik tuh, Sep. Terbalik, Slamet. Intrinsik itu dari dalam. Oh ya, intrinsik dari dalam. Dari luar. Ya. Jadi, Slamet. Ya, Pak. Ini kan karena mau buru-buru ujian juga dan ini tidak. Atau memang tidak pernah dibaca konsep motivasi itu secara paripurna. Misalnya secara teoritis harus Slamet pahami motivasi itu sendiri apa. Yang mau Asep lakukan dalam penelitiannya apa, endingnya apa, ya. Sehingga tidak nebak-nebak, ya. Nebak jenggo, sehingga tebaknya tidak berhasil. Oke, kendalanya apa kira-kira? Ada kendala, ada solusi. Kendala orang tua dalam memotivasi anak ini. Kalau kendalanya itu kendalanya kurangnya waktu orang tua bersama anak, Pak. Terus kadang-kala anak orang tua kurang pengetahuan untuk memotivasi anak.
kurang referensi gitu, Pak. Solusinya siapa? Referensinya seperti Solusinya anak menjadi lebih bersemangat jika diberi motivasi oleh orang tua. Terus anak menjadi lebih bersemangat jika anak mendapatkan nilai yang bagus, anak akan mendapatkan apresiasi dari orang tua, itu dapat menimbulkan semangat dia dalam belajar, Pak. Oke, Sep. Jadi sekali lagi saya sarankan dengan kamu, nanti perbaikannya mohon disesuaikan. Apa rumusan masalahnya, apa yang dicari dalam penelitian kamu ini, sehingga tidak tidak lari kemana-mana, ya, lari kemana-mana, fokus ya, fokus bagaimana orang tua dalam memotivasi siswa atau dalam memotivasi anaknya untuk meningkatkan minat belajar. Itu harus kamu cari, kejar datanya, baik melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi, sehingga Slamet bisa menemukan sesuatu, bukan sesuatu dari penelitian skripsi ini. Sekarang belum nampak apa yang Asep temui. Misalnya tadi ada hadiah yang diberikan kepada anak dapat membuat atau memacu motivasi siswa itu untuk lebih meningkat, ya, minat belajarnya lebih meningkat, ya. Ya, Slamet ya. Ya, Pak. Jadi itu dikejar. Misalnya satu dia mengatakan hadiah itu ditanya lagi, bentuk hadiahnya seperti apa, sportnya seperti apa, itu hadiah lain apa. Nah, dipahami itu ekstrinsik sama intrinsik. Nah, motivasi itu ada yang dipacu atau dipicu dari dalam diri anak itu sendiri, berupa kebutuhannya maupun dari luar. Ada namanya hadiah, ada namanya hukuman, ada namanya pujian, ya. Sehingga anak bisa terdorong untuk lebih giat belajar, ya. Untuk lebih giat belajar. Oke, Slamet, paham enggak Slamet? Paham, Pak. Paham ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Ketua Sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Penguji 1. Langsung saja kita hadapkan ke Bapak Penguji 2, Pak Tabroni. Belum masuk ya? Sebentar, saya telepon dulu. Oh, sudah. Terima kasih. Selamat join. Bang Tabroni. Oh, belum. Masih ini ya. Sudah? Oke. Halo. Ya, halo. Bapak penguji 2-nya sudah join. Silakan, Pak. Langsung ya? Ya, penguji 1 sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Ibu Ketua Sidang yang saya hormati, Bapak Penguji, kemudian Ibu Ananda Slamet Widadi ya, yang berbahagia pada hari ini akan melaksanakan ujian muhafazah skripsi
tentang motivasi gitu ya. Ya, Slamet. Slamet apa Widadi panggilannya nih? Hah? Selamat aja. Selamat ya? Selamat. Ya, Pak. Selamat. Mudah-mudahan selamat gitu ya. Amin. Coba baca judulnya, Selamat. Judul penelitiannya. Motivasi orang tua, ya Pak. Motivasi orang tua terhadap peningkatan minat belajar siswa di kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Tanjung Jabung Timur, Pak. Ya, jadi motivasi itu, apabila motivasi, Anda penelitian kualitatif. Selamat. Ya, Pak. Ya, Pak. Kalau penelitiannya kualitatif, maka di sini Pak. jangan pakai terhadap, ya, jangan pakai terhadap. Halo? Ya, Pak. Nah, haruslah memakai kata motivasi orang tua dalam peningkatan minat belajar. Gitu. Ya, Pak. Dalam Terhadap minat itu belajar. terkesan kuantitatif. Ya, jadi dalam peningkatan minat belajar siswa. Ya, kelas 4 gitu ya. Di MI ini. Nah, kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah ini apa rumusan masalahnya? Coba rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, Selamat. macam-macam motivasi orang tua. Yang masalahnya. Nah, kalimatnya seperti apa? Problem gitu ya. Jadi ada pernyataan permasalahan dan pernyataan pertanyaan. Kalau macam-macam, bagaimana macam-macam, ini kan kayak ini baik. Kayak macam-macam kue jenis. Ya. Jadi ngapa dia kan mengurai kalau bagaimana itu kan deskriptif itu kan mengurai itu. Jadi bagaimana motivasi orang tua dalam jangan terhadap. Kalau terhadap itu antara variabel 1 dengan variabel 2 itu. Ya, Pak. Ibarat itu ada ini variabel dia, kuanti dia. Ya, Pak. Dalam gitu kan. Nah, jadi mana motivasi jangan pakai macam-macam. Kaget macam-macam pula dia. Bercampur-campur, gaduh-gaduh di dalam tuh. Yang kedua, coba yang kedua. Yang kedua apa? Bagaimana minat belajar anak terkait dalam pemberian motivasi oleh orang tua, Pak? Jadi tidak mencerminkan di situ itu tadi pakai terkait. Sebentuknya berkait-kait itu kan penggunaan bahasa maupun dalam bentuk dari rumusan masalah itu harusnya kan itu tadi menganut dua itu statement problem dan question tadi, dalam artian bahwa pakai terkait itu kan coba lepas saja kalimatnya, coba nggak usah pakai terkait, coba kau baca terkait bagaimana ya bentar, Pak. Bagaimana minat belajar anak dalam pemberian motivasi oleh orang tua? Bagaimana minat belajar anak dalam pemberian motivasi orang tua. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau begitu, Anda ini penelitiannya apa nih? Kualitatif ya? Atau ini? Kualitatif, Pak. Kualitatif. Kualitatif. Ya, kalau kualitatif kan ya jangan dalam artian rumusan masalah itu punya penafsiran lain, dalam artian bahwa jelas gitu ya. Ya, Pak. Jelas, tidak ada multitafsir, dapat dipahami gitu. Selamat Widadi. Jadi kalau rumusan masalah itu jelas, jadi gampang kita untuk menjelaskan secara deskriptif yang terkait dengan jenis penelitian. Jadi Anda ini meneliti tentang motivasi gitu ya. Motivasi ini berapa macam, Selamat?
Motivasi ada dua, Pak. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dari dalam diri seseorang. Kalau motivasi ekstrinsik, motivasi yang diberikan oleh seseorang. Ekstrinsik. Motivasi yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Itu. Jadi harus jelas itu perbedaan antara intrinsik dan ekstrinsik. Ya. Jadi intrinsik itu motivasi dalam diri. Kalau ekstrinsik di luar diri. Coba Anda jelaskan. Jadi motivasi orang tua ini dalam peningkatan minat belajar anak itu motivasi apa yang diberikannya itu? Motivasi yang diberikan oleh orang tua, pertama contohnya itu menemani anaknya saat belajar, terus membantu anaknya dalam menjelaskan suatu pelajaran yang tidak dipahami oleh anak, terus selanjutnya mengajak anaknya bermain atau berlibur saat libur sekolah, itu dapat menimbulkan itulah motivasi yang diberikan oleh orang tua saat saya observasi kemarin, Pak. Nah, yang menurut ahli itu motivasi seperti apa? Orang itu motivasi itu yang seperti apa yang dikategorikan motivasi itu? Motivasi maknanya kan dorongan ya? Ya, dorongan, Pak. Dorongan yang timbul adanya rangsangan dari dalam maupun dari luar. Nah, jadi apa saja jenisnya itu? Yang menurut para ahli itu yang Anda kutip. Jenisnya motivasi. Jenisnya ada dua, Pak, motivasi intrinsik dan ekstrinsik, Pak. Nah, apa-apa saja? Kalau motivasi intrinsik, motivasi yang terkait dalam pemaknaan dan peranan kegiatan lebih merupakan motivasi intrinsik. Kalau motivasi intrinsik yaitu munculnya dari dalam, seperti keinginan, sehingga anak tidak lagi termotivasi oleh bentuk-bentuk insentif hukuman. Sedangkan kalau motivasi intrinsik itu motivasi yang disebabkan oleh keinginan atau menerima ganjaran atau menghindari hukuman, Pak. Nah, ini yang belum jelas gitu ya. Kalau kan ya pujian gitu ya. Itu kan cuma dalam bentuk dari luar diri anak ini yang membuat anak ini termotivasi itu kan ujian dari orang tua misalnya kan reward tahu reward selamat hadiah, Pak. Apa pemberian hadiah hadiah ada di situ ada, Pak. Hah? Ada di orang tuanya penelitian dari jika kau nanti ini nilainya tinggi akan diberikan hadiah ini ada. Ada, Pak. Tapi pas saya observasi kemarin itu cuma orang tuanya tidak menjelaskan apa-apa saja pemberian hadiahnya, Pak. Hanya pemberian hadiah aja. Ya, tapi ada gitu ya. Ada, Pak. Naik haji bila mampu misalnya kan. Ya ini kan hadiah itu mesti itu kan termasuk dari motivasi misalnya memberikan buku anak gitu kan ya, Pak. Dalam bentuk-bentuk itu menyiapkan baju misalnya baju yang bagus hadiah apa yang sifatnya
sehingga anak itu termotivasi. Nasihat, ada nasihat ada katanya? Ada Pak. Halo? Saat anaknya sedang malas belajar Pak. Halo? Itu biasa. Iya Pak. Hah? Memberikan nasihat misalnya ada? Ada Pak. Nah, jadi nasihat, kemudian lagi pujian gitu ya, mengawasi anak. Kalau tadi kan pendampingan terhadap anak cuman kan. Nah, dalam bentuk hadiah itu perlu. Jadi motivasi orang tua itu dalam meningkatkan minat belajar anak itu, kemudian memberikan nasihat dan petuah itu kan penting. Berikan motivasi, misalnya akan orang sukses itu termasuk motivasi itu. Selamat sampai penelitiannya ke situ. Ya Pak. Hah? Halo? Ya Pak. Ya ada penelitiannya itu yang ada. Berapa orang tuanya yang Anda teliti? 10 kemarin Pak. 10 orang tua Pak yang saya teliti Pak. 10.